Halo, selamat datang di Reta Japan Channel. Nama saya Reta. Hari ini saya akan berbicara mengenai apa syarat yang diajukan oleh wanita Jepang dalam memilih pasangan hidupnya. Kalau di Indonesia kan ada yang namanya bobot, bibit, bebet, dan kalau di Amerika ada yang namanya triple six. Bagaimana dengan di Jepang? Saksikan video saya ya. Sebelum kita masuk ke dalam perbandingan, kita lihat dulu kalau di Indonesia ada bobot, bibit, bebet. Bobot itu artinya pendidikan atau pekerjaan sang pria, lalu bebetnya itu adalah harta, dan bobotnya itu adalah asal muasal atau keluarga sang pria ya. Lalu di Amerika ada yang namanya triple six, jadi angka 6-nya itu ada 3, triple kan 3 ya. Yang pertama adalah tinggi badannya itu 6 feet atau 182 cm ke atas, lalu penghasilan 6 digit itu 100.000 USD atau kalau dirupiahkan 1,5 miliar rupiah per tahun, dan angka 6 yang terakhir itu adalah six packs atau jadi perutnya ada six pack gitu. Jadi maksudnya cari orang yang badannya yang atletis gitu ya. Lalu bagaimana dengan di Jepang? Di Jepang sendiri itu syarat yang diminta itu berubah-ubah sesuai perkembangan zaman. Pada masa ekonomi gelembung Jepang, yaitu masa ekonomi gelembung itu maksudnya pada masa Jepang sedang jaya-jayanya ya, yaitu akhir 80-an sampai awal 90-an. Itu ada yang disebut Sanko atau 3 tinggi, yaitu pendidikan tinggi, lulusan S1 atau S2, lalu penghasilan tinggi yaitu 10 juta yen per tahun atau 1,2 miliar rupiah ya. Lalu badan tinggi 175 cm ke atas. Inilah era ketika status dan kekuatan ekonomi dinilai di atas segalanya. Syarat itu berubah sesuai dengan berakhirnya ekonomi gelembung, tetapi pada saat itu wanita Jepang masih bergantung ekonomi kepada pria, sehingga meskipun ada perubahan, tetap masih ada penekanan pada kekuatan ekonomi. Pada sekitar tahun 2000-an muncul syarat sanshi atau 3C ya. C-nya ini dari bahasa Inggris shi, yaitu comfortable, yaitu bisa hidup secara nyaman dengan penghasilan 7 juta yen per tahun atau kalau dirupiahkan 840 juta rupiah per tahun. Lalu yang kedua adalah komunikatif, yaitu pasangan bisa berkomunikasi dengan baik dan memiliki saling pengertian. Lalu yang ketiga adalah kooperatif, yaitu pasangan yang mau bekerja sama dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak. Lalu pada sekitar tahun 2011 muncul syarat yang namanya sampai, yaitu syarat yang menekankan pada rata-rata ya, atau secara umum, tidak muluk-muluk gitu tuntutannya. Yang pertama adalah heikyo na seikaku atau kepribadian yang tenang. Yang kedua adalah heikin teki na shunyu atau penghasilan rata-rata ya. Lalu yang ketiga adalah hebong na yosu atau penampilan biasa. Jadi tidak terlalu menuntut tinggi badan atau wajah gitu. Ya asal biasa-biasa saja. Itu sudah cukup. Lalu pada sekitar tahun 2012 ketika ekonomi Jepang semakin terpuruk, syaratnya berubah lagi. Wanita lebih menginginkan kondisi yang stabil dan bersifat realistis. Muncul syarat yang disebut 4T, 4T atau 4 rendah ya, yaitu Teishise, bersifat rendah hati, tidak angkuh, tidak sombong. Teizong atau ketergantungan rendah, itu ia tidak melulu apa-apa, mengandalkan istri yang misalnya mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mau ikut membesarkan anak. NMP atau tidak boros ya,
tidak boros. TNMP ini sebenarnya artinya hemat bahan bakar, tapi di sini maksudnya pria yang tidak boros, yang tidak foya-foya untuk membeli barang hobi gitu, yang bisa berhemat, itu maksudnya. Lalu yang keempat adalah terisku. Ini artinya pria yang kemungkinan berhenti kerja atau kemungkinan di PHK itu rendah, jadi tidak ada kekhawatiran untuk dipecat gitu ya. Lalu sejak bencana besar gempa bumi di wilayah Jepang Timur yang menyebabkan tsunami ya, ini peristiwa yang sangat terkenal, itu kekuatan ekonomi wanita Jepang mulai berubah. Mereka sudah tidak mulai lagi tergantung sama suaminya, sudah mulai banyak yang pasangan yang bekerja sama-sama. Jadi muncul pergeserannya dari yang dulu-dulunya menekankan kekuatan ekonomi, jadi lebih menekankan kekuatan mental. Syarat ini disebut Sansei atau 3C, yaitu Seizon Ryoku, mampu untuk terus hidup meskipun menghadapi hal yang tak terduga. Yang kedua adalah Seikatsu Ryoku, mampu melakukan pekerjaan rumah tangga dan hidup mandiri secara emosional maupun finansial. Lalu yang ketiga adalah Seisang Ryoku, yaitu mampu untuk bangkit kembali setelah menghadapi situasi yang tak terduga karena memiliki kekuatan mental dan koneksi serta popularitas yang diperlukan. Demikian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.